Karena resesi ekonomi ini kan jadi hantu ya yang menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Meski belum resesi, kondisi yang dirasakan di masyarakat ini kayaknya harga-harga memang sudah serba mahal. Apakah kantong masyarakat juga kian kempes? Kita simak ya liputan jurnalis CNBC Indonesia Mira Rahmalia bersama dengan juru kamera Adi dan Yosua berikut ini. Pemirsa, sadarkah Anda jika pekan lalu beberapa harga kebutuhan konsumsi itu mulai mengalami kenaikan? Berdasarkan pantauan kami, harga daging ayam, telur ayam, bawang merah, minyak goreng, dan cabai itu mulai mengalami kenaikan lagi. Dan berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PHPS, harganya menyentuh angka tertinggi sejak Agustus 2022 lalu. Lalu juga ada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada 17 Oktober kemarin sebesar 50 basis poin ke angka 5,75% yang akan berpengaruh salah satunya kepada kredit konsumsi seperti kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit personal yang bunganya mengambang atau mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia ini pasti juga akan terdampak. Nah, seperti apa imbasnya kepada masyarakat? Saya akan langsung bertanya pada masyarakat di sekitar jalan ini seperti apa dampak kenaikan harga bahan pokok, harga bahan bakar pada pengeluaran mereka sehari-hari. Ikuti dalam Invest Check berikut ini. Ibu pedagang di sini ya, Bu? Iya. Dagang apa, Bu? Ayam sambal hijau dadakan. Bu, belakangan ini berasa nggak kalau harga bahan makanan yang Ibu jual tuh naik harga bahan-bahannya? Berasa sekali. Naiknya berapa, Bu, sekitarnya? Biasa cabai itu cuman 20, bisa 50. Saat sekarang loh ya. Pernah sempat sampai 100 juga. Sampai 100. Selain cabai ada lagi nggak, Bu, yang naik? Minyak. Hampir semuanya naik, Kak. Nah, ayam juga naik ya, Bu? Ayam naik. Naik berapa, Bu, kalau ayam? Ayam itu naiknya berapa persen? Dari 27 sekarang bisa 31, 32. Lumayan ya, Bu, naiknya. Nah, ini mulai naikin harga jual nggak, Bu? Saya sekarang masih tetap harganya karena ya pembeli juga nanti kalau saya kasih langsung itu juga bertahap-tahap harusnya gitu. Ada keluhan juga dari pembeli? Kalau naik, ngeluh sekali. Saya naikin 1.000 aja, aduh Bude, jangan naik dong katanya gitu. Akhirnya dari 21, saya 20 lagi. Tapi padahal naik, tetap barang-barang berkurang. Ya. Harapannya gimana, Bude? Ya turunlah harganya. Harganya kayak biasa lagi? Iya, normal lah gitu, diusahakan. Katanya udah naik lagi ya, Bu? Sekarang ini udah naik, dari kemarin sempat turun 28. Sekarang saya baru pagi ini beli 30.000 udah. Yang 2 liter ya, itu pun minyak yang nggak bermerek istilahnya, makin berat semuanya sekarang. Pembelinya istilahnya agak berkurang juga kan. Nah, kita juga tanya nih ke pedagang gado-gado. Halo Mas, namanya siapa Mas? Muhammad. Mas Muhammad, saya tanya-tanya sedikit ya soal harga bahan makanan nih. Kalau di gado-gado Mas kan banyak nih bahan makanan yang dipakai. Merasa ada kenaikan nggak sayur-sayuran atau bumbu-bumbu dasar? Kalau kenaikan mah ada, wajar juga, namanya petani kan nggak ada yang tahu kita musim panennya, musim hujan, apa kemaraunya, gitu aja paling. Banyak nggak kenaikannya Mas? Ya tipis-tipis aja, paling kalau yang naiknya banyak itu cabai doang, dari cabai. Naiknya dari berapa jadi berapa yang Mas perhatiin? Dari awal tuh pernah naik sampai 100.000, 120. 100.000, 120. Akhirnya naikin harga jual atau malah merelakan keuntungannya berkurang? Paling merelakan keuntungannya berkurang, gitu aja. Kenapa nggak naikin harga jual Mas? Kalau naikin harga soalnya mengikuti sesama pedagang di sini. Nah, kalau merelakan profitnya berkurang, berarti kebutuhannya juga akhirnya agak sulit ya? Agak sulit, pas-pasan. Nah, harapannya gimana nih Mas? Ya harapannya kalau naik boleh, nggak apa-apa, asal standar lah, masih bisa ketutup. Jangan melonjak gitu ya? Nah, iya betul. Kalau sejauh ini masih bisa ketutup walau pas-pasan? Alhamdulillah masih bisa ketutup. Tapi agak berat ya ngerasanya? Agak berat, ya. Di akhir penghujung tahun ini malah Ya, berat. betul. Pemirsa, saya sekarang mau tanya juga nih yang lagi pada makan di sini, kira-kira ngerasa nggak ya harga makanan mulai naik nih akhir-akhir ini?
Permisi Bapak, maaf mengganggu waktunya nih. Bapak siapa Pak? Fauzi. Ya. Pak Fauzi, sambil makan boleh Pak dijawab. Kira-kira belakangan ini ngerasa nggak sih kalau harga bahan makanan gitu mulai naik? Iya, masalahnya kan udah mau dekat Natal dan Tahun Baru ya. Yang kita rasakan mungkin ya kayak semacam ayam kan. Harga ayam mungkin akan melonjak kan. Karena kan memang mau menghadapi Natal dan Tahun Baru itu pasti. Rutinitasnya gitu ya Pak, biasanya naik ya? Iya, pasti. Berarti dari tengah kenaikan bahan makanan, tadi bahan bakar, gaji naik nggak Pak? Ya belum, Mbak. Merasa semakin berat nggak nih akhir-akhir ini? Ya dijalanin aja, Mbak. Ya kan, mau nggak mau kita harus jalanin kan. Ya kan. Akhirnya strategi apa Pak yang dipakai? Ya kita hidup apa adanya, dalam arti kata ya menjalani aja gitu kan. Ya yang semampu kita, sekuat kita, dan ya yang pasti ya bersabar, ya kan. Mulai mengatur pos keuangan nggak Pak? Kayak mengurangi pengeluaran yang tidak perlu misalnya? Pastilah Mbak, ya kan. Ya kan, sesuatu mesti kita ada manage kan harus kan, ya kan. Apa yang perlu dan yang lebih utama kita utamakan, ya kan. Dan mengurangi pos-pos yang tidak perlu ya Pak untuk menghadapi situasi sekarang ini. Betul. Pak, harapannya seperti apa nih Pak? Kan Bapak sebagai pajak kantoran merasakan sekali begitu ya kenaikan-kenaikan harga ini, sementara gaji atau pendapatan belum naik begitu. Harapannya seperti apa? Ya kembali ke apa, harga-harga dinormalkan kembali, ya kan. Semakin ya mudah rakyat untuk ya bisa menghadapi, kan udah 2000-nya sebentar kali kan Tahun Baru kan, ya kan. Kita juga nggak tahu kan pemerintahan kedepannya gimana lagi kan, belum tahu juga kan, ya kan. Sebagai rakyat ya kita ya pintar-pintar memanage dah, ya kan. Iya. Makasih Pak Fauzi, monggo dilanjut makannya. Ya. Nah, pemirsa, ini juga langsung dirasakan ya oleh para masyarakat yang kami temui bahwa kenaikan harga ini semakin membebani mereka, sementara memang pendapatan masih di angka yang sama ya. Kita lanjut lagi untuk tanya, cek-cek ke pengendara apakah hal ini juga turut mempengaruhi mereka. Nah, ini ada teman-teman pengemudi ojol nih, yuk kita tanyain gimana pendapat mereka terkait kenaikan harga bahan pokok saat ini. Halo Bapak-Bapak, saya dari CNBC, mau tanya-tanya sedikit Pak nih. Bapak siapa namanya Pak? Pak Islamuddin. Bapak namanya? Widi. Bapak-Bapak nih ngerasa nggak kalau akhir-akhir ini harga bahan pokok itu naik Pak? Ya, kerasa. Ngerasa. Iya, benar kerasa. Boleh agak mendekat Pak biar dekat mic ya? Ngerasa berarti ya Pak untuk kenaikan? Iya. Terus ongkos harga bahan bakar kan juga naik. Berasa nggak Pak ke pendapatan Bapak sebagai pengemudi ojol itu? Ya, ada ngaruhnya juga. Berkurang nggak pendapatannya karena BBM naik? Berkurang banget, Mbak. Iya, berkurang. Berapa persen Pak biasanya dapat berapa jadi berapa? Ya, harusnya kita per hari itu keluarin BBM paling nggak 30 sampai 40, nih sekarang bisa 70 gitu. Iya. Iya. Kalau udah pasti kan punya anak sekolah ya nih ya Pak, ngerasa nggak kalau agak jajannya juga semakin naik karena ongkos transportasinya juga naik gitu? Iya, bener. Nah, apa lagi Pak yang menjadi keluhan Bapak saat ini selain harga BBM? Iya, kalau bisa, kalau bansos-bansos gitu ya kayak ojol kita gini diperhatiin lah gitu. Jangan taunya tuh yang pegawai yang udah pada kerja gitu loh. Kita sendiri kan di sini kelimpungan juga, ngadepin aplikasi lain udah banyak, Mbak. Harapannya seperti apa nih Pak untuk mungkin untuk aplikasi atau untuk pemerintah Bapak? Ya tolong deh Pak, kabinetnya Pak Jokowi tolong dibenahin gitu loh. Kita yang kecil nih yang ngerasain susahnya, Bapak mah enak. Kalau bisa ya kita diringanin Pak, gimana caranya terserah, lewat mal aplikator terserah. Kita yang cuma nerima aja lah, intinya cuma nerima gitu. Pak ada harapan yang ingin sampaikan Pak? Ya harapannya sih sama lah kayak semua orang ya semuanya terjangkau, ya kebutuhannya terpenuhi lah gitu, kebutuhan. Berarti selama ini Bapak masa makin sulit ya Pak karena kenaikan harga bahan pokok plus harga bahan bakar minyak. Oke baik, terima kasih Bapak-Bapak, monggo dilanjut aplikasinya. Nah pemirsa, ini juga jadi keluhan dari para pengemudi ojek online bahwa kenaikan harga bahan pokok lalu juga mengikuti harga kenaikan bahan bakar minyak kemarin semakin memberatkan mereka. Pemirsa, berdasarkan wawancara saya dengan para masyarakat di sini, tadi dari ada pedagang makanan, karyawan swasta maupun pengemudi ojol, mereka memang merasakan dampak kenaikan harga bahan makanan yang semakin mempengaruhi pendapatan mereka yang belum mengalami kenaikan. Nah, mereka berharap keadaannya atau harganya bisa kembali normal sehingga mereka tidak perlu merasakan beban yang semakin berat ini. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Adi Andono, CNBC Indonesia.